Selamat malam promo semua. Kita lanjutin cerita zombie sekolahannya lagi ya. Hari ini kita masuk ke episode 3 sama 4. Buat yang belum nonton episode 1 sama 2, bisa langsung klik link di atas atau di deskripsi video ini juga ada kok. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Episode 3. Di awal scene, ini ada Hisu yang kemarin pulang duluan karena sakit. Ternyata dia tuh hamil guys. Dia ngelahirin toilet umum. Dia ngerasa belum siap jadi ibu. Ditinggalin tuh anaknya di toilet. Sementara itu, di SMH Hyosan, keadaannya makin parah. Ternyata ini si Chongsan berhasil pegangan ke talinya. Padahal kemarin udah ngeri banget ya dia kedorong zombie-zombinya. Kebetulan juga ada si Suhyuk yang kemarin berhasil keluar lewat jendela juga. Suhyuk langsung ngebantuin Chongsan. Oh, 간다. 마. 야, 맨수 위에. 맹수다. 야, 정세야. Di sini si Nayeon makin nyebelin. Dia ngehina si Gyeongsu. Sempet berantem deh tuh. Untung ada Bu Sunhwa yang nengahin mereka. Balik ke si Hisu. Pas dia di jalan mau pulang, hampir ketabrak dia. Ternyata udah ada yang berubah jadi zombie di situ. Dia langsung balik lagi ke toilet taman buat ngambil anaknya. Ini pas mereka lagi nyoba nyari info pakai PC, ada zombie yang turun lewat tali. Yaelah, segala kesangkut coba. Mereka usaha buat jatuhin zombinya. Saking paniknya, sampai nggak sengaja si Gyeongsu kepukul kayu hidungnya sampai berdarah. Akhirnya, Gyeongsu mukul zombinya pakai CPU. Baru tuh jatuh zombinya. Ayahnya Onjo sama dua rekannya, Woo-shin sama Yonghwan, sampai nih di balai kota Hyosan. Di sana ada Park Eun-hee, si ibu anggota dewan, sama ajudan-ajudannya. Salah satu ajudannya ada yang kena gigit, udah berubah jadi zombie. Pas mau nyumpel mulutnya tuh zombie, tangannya Yonghwan kegigit tuh sedikit. Di saat itu juga, mereka dapat kabar kalau kota tuh katanya mau dievakuasi. Nah ini nih, gara-gara si Gyeongsu hidungnya berdarah, jadi pada mikirnya Gyeongsu kegigit zombie. Apalagi ada si bawel tuh yang ngomporin mereka semua buat buru-buru ngusir Gyeongsu. Ditambah lagi, dia ngeliat di tangan Gyeongsu ada luka. Padahal mah itu luka cuma kegores. Semua jadi nyerang Nayeon, nyuruh dia buat minta maaf ke Gyeongsu. Tapi tetap aja nggak mau dia. Bocah utap namanya juga. Buat ngebuktiinnya, Gyeongsu disuruh masuk ke ruangan siaran yang kepisah. Disuruhnya sih 10 menit aja. Tapi karena kesel, Gyeongsu mau buktiin sejam dia sekalian di dalam situ. Ini si Guenam gak sengaja nemuin cara ampuh buat ngebunuh zombinya. Titiknya tuh di leher loh ternyata. Di scene lain, ibunya Chongsan lihat berita di TV. Dia langsung pergi, mau jemput si Chongsan. Waduh, mulai bereaksi tuh virusnya di Yonghwan. Berubah juga kan akhirnya dia. 선민이. 선민. Ibunya Chongsan udah dilarang lewat malah bandel motong-motong jalan. Sampai akhirnya dia jatuh gara-gara hampir nabrak Hisu. 괜찮아? 예, 혹시 Mau gak mau dia lari ninggalin motornya. Ini semua kecuali Nayeon sama Namra pada ngelihat keadaannya Gyeongsu. Ya emang Gyeongsu baik-baik aja. Udah setengah jam, dibujuk keluar tetap gak mau. Yang lain jadi pada nyuruh Nayeon yang masuk. Minta maaf sekalian ngebujuk dia keluar. Nayeon kelihatan ngelapin sesuatu gitu pakai sapu tangannya ke lukanya Gyeongsu. Yang lain kan cuma bisa ngeliat, tapi nggak bisa dengar percakapan mereka. Jadi pada ngiranya mereka udah baikan. Lagi-lagi mereka berantem. Yang lain pada kesel sama Nayeon. Bukannya minta maaf malah makin-makin. Tapi tiba-tiba Gyeongsu. 경수야. 네. 봤지? Menurut penjelasan Pak Lee, virus ini tuh bikin orang yang keinfeksi bakal ngerasa ketakutan berlebihan. Jadi ya mereka nyerang yang lain buat bertahan hidup gitu. 내 모든 세포를 점령한다. 나 왜 그래? 나 이상해. 내보내고 아니 나. 그러지 마.
미안해, 경수야. 너 왜? 세상아. 와. Gyeongsu yang mau keluar sendiri katanya. Tapi belum sempat keluar, dia ngeliat muka teman-temannya berubah, bikin dia takut. Dia jadi mau nyerang mereka. Sampai akhirnya dipancing sama Chongsan biar dia lari ke arah jendela dan akhirnya jatuh. Udah malam nih, mana itu si Hisu kegigit lagi tuh. Dia masuk ke restoran ayamnya Chongsan. Dia naruh anaknya itu di bangku, terus ngiket tangannya sendiri di pintu buat jaga-jaga kalau dia berubah. Bener aja, gak lama dia langsung berubah. Jadi dia gak bisa nyamperin anaknya. Semua pada sedih kehilangan Gyeongsu. Disitulah akhirnya Namra ngomong kalau si Nayeon pelakunya. Dia ngeliat pas Nayeon ngelapin darah zombie dari kayu ke sapu tangannya itu. Nayeon sengaja ngelapin itu ke lukanya Gyeongsu, biar Gyeongsu benar-benar berubah jadi zombie. Ya, biar tuduhan dia tuh dianggap benar sama yang lain. Emang dasarnya gak mau kalah ya. Dia tetap gak ngaku. Dia bilang itu tuh darahnya Gyeongsu. Ya udah, Namra nyuruh dia ngelapin darah yang ada di sapu tangan itu ke lukanya dia sendiri. Gak berani kan tuh dia. Akhirnya dia keluar dari ruangan itu. Sebelum keluar nyusulin Nayeon, Bu Sunhwa sempat nasehatin yang lain. Kalian harus saling ngejaga. Karena kalau kalian bikin orang lain mati, bertahan hidup jadi gak ada artinya. Lanjut ke episode 4 nih ya. Di awal sini nih, ada seorang YouTuber gila konten yang nama channelnya Jeruk Kupas. Dia katanya mau ngungkap kebenaran tentang zombie-zombie ini. Rame tuh yang komen di live streamingnya dia. Sementara itu, ibunya Chongsan berhasil sampai ke SMA Hyosan. Dia malah ketemu sama Gyeongsu yang udah berubah jadi zombie. Digigit deh tuh dia akhirnya. Buat bertahan sementara, mereka bikin satu ruangan khusus buat tempat buang air. Ini si YouTuber juga jadi kejebak nih di TK. Isinya bocil zombie semua tuh. Di kantor polisi, Jae-il juga maksa Pak Lee buat ngasih tahu cara nyembuhin orang-orang ini. Tapi Pak Lee bilang gak ada. Semua napi juga udah mau dievakuasi. Tapi ternyata zombie-zombie udah pada nyampe di situ. Pak Lee juga kegigit. Dia akhirnya ngasih tahu kalau ada cara ngatasin ini semua. Ada di laptopnya, di lab science SMA Hyosan. Dia nahan zombie-zombinya biar Jae-il bisa kabur. Aduh, hampir kena tendangan Tsubasa tuh si Hochol. Dikira zombie, taunya dia kejepit mobil. Ini anehnya, Pak Lee kok nggak kayak zombie-zombie lain ya? Dia kayak bisa ngontrol gitu. Pagi ini, si Cholsu baru ngasih tahu ke Enji tentang video telanjangnya itu. Katanya si Guinam udah ngatur jam uploadnya, jam 9 pagi ini. Langsung panik tuh si Enji. Dia nggak mau itu kesebar, apalagi sampai ibunya lihat. Dia mau cari HP-nya Guinam. Pastikan ada tuh di ruang guru, buat gagalin uploadnya. Padahal katanya dia suka sama Enji, tapi dia nggak ikut nemenin loh. Pengecut banget. Di sisi lain, Chongsan sama Suhyuk juga nyari HP ke ruang guru, biar bisa buka internet. Enji udah tinggal buka pintu ruang gurunya tuh, keburu ketangkap sama zombie-zombie. Tapi dia nggak langsung berubah. Dia lanjut masuk. Dia langsung ngancurin HP-HP yang ada di situ. Kebetulan ada satu yang kelempar. Chongsan mau ngambil itu, ketahuan sama Enji. Chongsan nyoba nyari HP lain yang masih nyala. Nah, si Suhyuk disuruh balik duluan. Nanti dia nyusul katanya. Ini si Guinam berhasil sampai ke ruang kepala sekolah nih. Ada si kepala sekolah di situ. Sementara itu, di balai kota bakal ada helikopter yang datang buat evakuasi. Mereka semua harus ke atap. Mana pakai segala digembok tuh pintu keluarnya. Jadi ayahnya Onjo harus nahan zombie-zombinya sendirian. Soalnya si Usin yang pegang alat buat buka gemboknya.
Aduh, dikira udah jadi zombie. Taunya mah kecapean dia itu. Si Chongsan juga udah lari kemana tahu nih ngindarin zombie-zombinya. Sampai akhirnya dia masuk ke ruang kepala sekolah juga. Pas dia masuk, si Guinam tuh lagi ngikat kepala sekolahnya. Katanya dia kesel karena mau dijadiin tameng ke zombie-zombinya, biar si kepala sekolahnya bisa kabur. Chongsan langsung ngerekam kelakuan Guinam buat ancaman, biar dia nggak macem-macem lagi. Salah dong. Ternyata malah dibunuh sekalian tuh kepala sekolahnya. Malah jadi targetnya si Guinam kan, si Chongsan. Sampai di akhir scene-nya ini, kita bisa lihat kalau Guinam ngelemparin pisaunya ke Chongsan. Ya, itu tadi alur cerita dari All of Us Are Dead episode 3 dan 4. Makin seru nih asli. Makin penasaran gak sih? Ada yang langsung berubah jadi zombie, ada yang kayak bisa ngontrol gitu loh. Masih mau lanjut kan? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.